teman-teman pendengar setia, selamat datang di Podcast Sadar Diri bersama saya Intan Pandini. Jadi di sini kita akan membahas topik yang sangat penting nih, khususnya bagi remaja putri, yaitu tentang sadari, periksa payudara sendiri. Jadi di sini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu Ibu Bidan dari Puskesmas Babakan. Halo Ibu. Halo Mbak Intan. Ya, terima kasih sebelumnya Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Mungkin terlebih dahulu bisa perkenalkan diri, Bu. Ya, terima kasih Mbak Intan. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Bidan Heti. Saya bertugas di Puskesmas Babakan. Saya sudah bekerja selama 5 tahun di Puskesmas Babakan. Dan saya sangat senang sekali ya Mbak Intan mengajak collab di podcastnya, terutama mengenai sadari. Karena sadari ini berhubungan sama remaja juga ya. Kebetulan saya selama di Puskesmas Babakan pernah memegang program PKPR, istilahnya program remaja di Puskesmas Babakan. Nah, Bu, tadi kan saya sudah menjelaskan nih sedikit terkait tentang sadari. Mungkin Ibu bisa lebih menjelaskan lebih dalam apa sih pentingnya sadari ini untuk remaja putri? Oke, ya terima kasih. Jadi teman-teman, sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Mungkin sadari masih awam ya bagi teman-teman. Jadi sadari itu adalah teknik untuk mendeteksi sedini mungkin adanya kanker payudara. Nah, jadi kita tahu kalau di Indonesia ini kanker payudara itu merupakan urutan kanker pertama pembunuh pada perempuan. Nah, walaupun kanker payudara ini biasa menyerang orang dewasa, tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai remaja harus tahu apa itu kanker payudara. Jadi dengan melakukan sadari, kita bisa mendeteksi sedini mungkin adanya kelainan-kelainan yang ada pada payudara, walaupun mungkin kelainan itu belum tentu mengarah ke kanker payudara. Ya, benar sekali nih Bu. Nah Bu, kapan sih waktu yang tepat kita untuk melakukan pemeriksaan sadari ini? Nah, jadi untuk teman-teman remaja sekalian, waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan sadari itu biasanya pada hari ke-7 sampai hari ke-10 menstruasi. Karena pada saat itu biasanya kondisi hormon sudah stabil. Oke, baik. Jadi Bu, gimana sih langkah-langkah kita dalam melakukan sadari yang benar ini Bu? Mungkin lebih jelasnya kita bisa menggunakan pantun ini untuk mempraktikkannya Bu? Oke, ya. Jadi biar teman-teman lebih gampang ya kita langsung praktek aja. Mungkin nanti teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah ya. Kita mulai semuanya. Nah, jadi posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini kita melakukan pemeriksaan bisa di hari ke-7 atau sampai hari ke-10 setelah menstruasi. Jadi posisi melakukan pemeriksaan bisa di dalam rumah atau ketika mandi ya. Nah, dan pastikan juga kalau di dalam rumah itu harus ada cermin di depan ya. Harus cermin, usahakan ada cerminnya. Jadi sebelum mulai pemeriksaan harus diperhatikan ketika ada cermin bagaimana bentuk payudaranya. Searah sejajar atau tidak ya, payudara yang kanan dengan payudara yang kiri besarnya sama atau tidak. Terus kedua, perhatikan ada enggak kerutan di payudara, sekitar payudara, terutama di area putingnya. Kerutannya itu biasanya khasnya itu kayak kulit jeruk ya, mungkin teman-teman udah sering lihat ya bagaimana jeruk yang mengkerut itu. Nah, selain itu juga perhatikan ada enggak cairan yang keluar dari puting susunya ya, seperti itu. Nah, jika sudah dilakukan pemeriksaan sekilas seperti itu, bisa kita mulai dari payudara yang sebelah kanan ya. Oke. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan payudara sebelah kanan, usahakan tangan kanannya diangkat seperti ini. Jadi tangan kiri bisa melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan bisa dilakukan dari ujung ketiak ya, karena di daerah dekat ketiak ini ada namanya kelenjar limfe. Jadi nanti cara pemeriksaannya menggunakan 3 jari Mbak Intan ya, dengan jari telunjuk, jari tengah, sama jari manis. Jadi kita harus meraba dari arah ketiak. Nah, bisa melingkar ya, melingkar dari arah luar dulu, luar payudara melingkar seperti ini. Mungkin saya bisa mempraktikannya langsung Bu. Dari arah ketiak Ibu? Ya, pelan-pelan dirasakan ya, diraba. Agak ditekan sedikit ke dalam biar bisa merasakan ada benjolan tidak ya. Oke. Nah, langsung sampai ke seperti itu.
dirasakan ada sesuatu enggak di dalam. Nah, jika sudah sampai puting, kalau memang tidak ada sesuatu yang dirasakan, bisa kita lakukan pengecekan untuk puting payudaranya ya. Pengecekannya bisa dilakukan dengan 2 jari, jari telunjuk sama ibu jari. Jadi dengan tekniknya ditekan sedikit di area putingnya yang hitam, kemudian agak dilebarkan, baru dipencet. Nah, pastikan ada atau tidak pengeluaran pada puting susu ya. Nah, teknik ini bisa dilakukan selama 2 menit ya. Kenapa 2 menit? Karena untuk memastikan benar-benar ada atau tidak benjolan ya, seperti itu. Jika misalnya teman-teman menemukan ada sesuatu benjolan, mungkin bisa diulang lagi untuk memastikan ya, seperti itu. Nah, ketika payudara sebelah kanan sudah selesai, tangan bisa diturunkan, lanjutkan dengan payudara sebelah kiri, tekniknya sama, tangan kiri juga diangkat, pemeriksaan dilakukan dengan tangan kanan, seperti itu ya. Selamat mencoba. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya, sudah jelas dan sangat mudah sekali untuk diikuti. Nah Bu, misal nih ada remaja yang menemukan payudaranya tidak biasa nih Bu, apa langkah pertama yang mereka lakukan Bu? Oke, jadi buat teman-teman ketika melakukan pemeriksaan sadari, ketika menemukan sesuatu masalah, misalnya ada benjolan atau ada cairan atau mungkin ada warna yang tidak merata di payudara, teman-teman tidak usah panik. Teman-teman sebaiknya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat atau bisa ke puskesmas langsung. Teman-teman tidak usah mengobati sendiri ya, jadi lebih baik konsultasikan dengan petugas kesehatan biar mendapatkan penanganan yang lebih baik. Nah, Bu Bidan, apa sih tantangan utama dalam mengedukasi remaja ini tentang sadari ini, Bu? Ya, jadi selama ini memang tantangan yang paling berat kita rasakan ketika mengedukasi remaja. Biasanya remaja itu lebih tertutup ya, jarang mau terbuka. Jadi kita sebagai petugas kesehatan, bagaimana caranya menciptakan lingkungan yang kondusif, yang bersahabat dengan remaja, sehingga remaja bisa lebih terbuka kepada kita untuk berkonsultasi atau menanyakan keluhannya terkait khususnya tentang sadari. Setuju banget Bu, semoga dengan podcast ini remaja putri menjadi lebih peduli tentang kesehatan mereka. Nah Bu, sebelum kita tutup, mungkin Ibu ada pesan untuk para pendengar Bu? Ya, jadi pesan saya untuk para remaja khususnya Gen Z pada saat ini, sayangi tubuh kalian, jangan malu terbuka untuk mengkonsultasikan masalah kalian. Lakukan sadari untuk menyelamatkan hidup kalian sedini mungkin, dan kita dengan sadari bisa mencegah kanker payudara sedini mungkin. Nah, teman-teman diingat nih pesan Ibu Bidannya. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk teman-teman, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Jangan lupa share informasi ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.